Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengawali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang mendapat perhatian besar dalam Islam adalah persoalan kepemimpinan. Ya. Islam memandang mengangkat seorang pemimpin itu, dan itu disepakati oleh para ulama kita, bahwa itu sesuatu yang wajib. Tansibul imam wajibun. Jadi mengangkat, menunjuk seorang imam, menunjuk seorang pemimpin itu sesuatu yang wajib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama menyangkut tentang pentingnya sebuah kepemimpinan. Misalnya ada sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Rawahu Abu Daud. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, beliau menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila ada 3 orang yang bepergian dalam sebuah perjalanan, maka hendaklah falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah mereka mengamirkan, artinya mengangkat seorang amir, seorang pemimpin, salah seorang di antara 3 tersebut. Ini hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis dari Abu Hurairah juga menyatakan yang sama. Rasulullah bersabda, idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Sama juga, apabila ada 3 orang dalam perjalanan, maka hendaklah diangkat satu di antara mereka menjadi pemimpin. Dalam penjelasan hadis ini dikatakan, wal makna annahu idza kana jama'atun wa aqalluha salasah. Maknanya adalah apabila ada satu perkumpulan, apabila ada satu jamaah, satu kelompok, satu organisasi, minimal anggotanya atau masyarakatnya atau orangnya terdiri dari 3 orang, falyu'ammiru ahadahum, ay falyaj'alu amirahum afdalahum. Jadi apabila dalam satu perkumpulan saja ada orang hanya 3 orang,
maka hendaklah satu di antara mereka itu diangkat menjadi amir mereka, menjadi pemimpin mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dijadikan pemimpin, falyaj'alu amirahum afdalahum. Jadi yang dijadikan pemimpin di antara 3 orang itu adalah orang yang paling afdal di antara mereka. Afdalnya tentu dalam terutama berkaitan dengan kepemimpinan. Ya. Kalau kita melihat kepemimpinan pada masa-masa awal Islam, yang namanya pemimpin itu bukan saja pemimpin dalam bidang kenegaraan atau pemimpin masyarakat, tetapi masuk ke dalam pengertian pemimpinan itu adalah pemimpin solat. Makanya bahasa Arab itu ketika menyebutkan imam, bisa jadi imam solat sekaligus imam dalam sebuah pemerintahan. Dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Baghawi memberikan penjelasan, innama amarahum bidzalika liyakuna amruhum jami'an. Untuk apa? Dalam sebuah perkumpulan, walau hanya terdiri dari 3 orang, diminta supaya diangkat seorang amir, seorang pemimpin, itu amarahum bidzalika liyakuna amruhum jami'an. Supaya urusan mereka itu bisa disatukan, bisa kompak. Kita tidak bisa bayangkan, umpamanya 3 orang saja, walaupun ingin mengerjakan satu pekerjaan, tapi tanpa dikelola oleh seorang pemimpin, pasti si A melakukan begini, si B begitu, si C lain lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang koordinir, tidak ada yang mengatur. Bayangkan kita mau mendirikan sebuah masjid di kampung kita, apalagi jumlah masyarakat yang begitu banyak. Itu idenya macam-macam. Menurut saya lokasi masjidnya di sini umpamanya. Kata yang lain, jangan, agak ke pinggir sedikit, ke kiri, ke kanan, atau dimajukan sedikit, diluaskan halaman atau disempitkan halaman biar luas di belakang. Macam-macam ide. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Masjid dari tadinya mau didirikan pada tahun ini tidak jadi-jadi. Kenapa? Karena tidak bisa disatukan pemikiran. Siapa yang bisa menyatukan? Tidak ada. Kecuali kita angkat satu orang, yang ketika kita angkat, maka kita, karena istilah bai'an dalam Islam itu, begitu di bai'an, seperti yang sudah pernah kita bahas, kita terikat dengan bai'an tersebut. Jadi begitu kita angkat seorang pemimpin, seorang pengelola, seorang yang mengatur urusan kita, kita terikat dengan apa yang kita angkat itu. Dengan demikian terjadilah satu kesepakatan sehingga apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik. Wala yaqa'u bainahum khilaf. Ya, dengan demikian tidak akan terjadi khilaf lagi. Oh, masjidnya di sini, sepakat. Fayats'abu fih. Jadi kalau terjadi khilaf itu tentu akan kacau, akan capek kita menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian warawa Ahmad wa Muslim wa Nasa'i an Nabi Sa'id wa in kanu salasah falya ummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Nasa'i yang juga diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah, jika kamu berada 3 orang, maka hendaklah diimamkan atau dijadikan pemimpin salah seorang di antara kamu. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Orang yang paling pantas, yang paling berhak diangkat menjadi imam, menjadi pemimpin adalah aqra'uhum, orang yang paling mahir dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini kita coba lihat bedanya pemimpin pada zaman kita sekarang dengan pemimpin pada zaman dahulu.
Ya. Kalau kita merujuk kepada tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita diminta menjadi mengangkat, mengamirkan seseorang, menunjuk seseorang menjadi pemimpin, itu adalah aqra'uhum, orang yang paling pandai, yang paling mahir membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena yang namanya imam dahulu itu merangkap dia. Jadi merangkap sebagai imam dalam pemerintahan dan merangkap sebagai imam dalam sholat. Ini yang kita banggakan, yang kita senantiasa mengharapkan. Ya, pada saat kita pilih seorang imam, ya imam dalam negara atau imam dalam satu perkampungan, dalam suatu kaum, juga imam dalam persoalan sholat. Alangkah senang dan bahagianya kita ketika kita mendapatkan seorang imam yang memang betul-betul imam dunia dan imam akhirat. Ini tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang sangat jauh. Ya, sangat jauh. Ada yang imam fid dunia, tidak imam fil akhirah. Atau imam fil akhirah, tidak imam fid dunia. Ya. Pada riwayat Al-Bazzar dari Abu Hurairah, kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, "Idza safartum falya'ummukum aqra'ukum," apabila kamu safar, bepergian, maka hendaklah diimami oleh orang yang paling aqra di kalangan kamu, yang paling pandai membaca Al-Quran. Wa in kana asgharakum, walaupun orang yang diangkat menjadi pemimpin itu adalah asgharukum, ya, asgharakum, orang yang paling paling muda di antara kamu, paling kecil usianya di kalangan kamu. Jadi tidak ada istilah seorang pemimpin itu harus orangnya yang lebih tua, tidak. Tapi yang menjadi ukuran seorang imam adalah aqra'ukum, orang yang paling mahir menguasai Al-Quran. Walaupun usianya kecil, usianya muda. Wa idza ammakum fahuwa amirukum. Apabila dia sudah menjadi imam bagi kamu, maka dialah sebagai amir kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini berbicara tentang apabila kamu berada di perjalanan. Ya. Dan jumlah orang yang disebutkan dalam hadis 3 orang. Makanya oleh para ulama kita, hadis ini dijadikan dalil, ya. 3 orang saja, ya, 3 orang saja berada di satu tempat, itu kita dimintakan untuk mengangkat seorang amir. Lalu dikiaskan, ya, apalagi dalam sebuah perkumpulan besar, dalam satu organisasi, dalam satu perkampungan, dalam satu negara, sudah sangat lebih-lebih lagi. Jadi dengan demikian para ulama mengatakan, maka menunjuk seorang imam, menunjuk seorang pemimpin dalam pandangan Islam itu sesuatu yang wajib. Sehingga ada sebuah ungkapan yang dikenal dalam bahasa Arab, "Situna sanatan min imamin jair aslah min lailatin bila sultan. Wat tajribatu tubayinu dzalik." Di sebuah ungkapan yang sangat populer, 60 tahun suatu pemerintahan, suatu perkumpulan atau suatu negara selama 60 tahun walaupun dipimpin oleh seorang yang jair, yang curang, aslah, lebih baik min lailatin bila sultan, dibandingkan satu malam yang tidak ada pemimpin. Masya Allah, dalam pandangan ulama, para jamaah sekalian. Jadi 60 tahun kita hidup dipimpin oleh seorang yang jair, yang zalim, yang curang,
itu masih lebih baik dalam pandangan mereka dibanding dengan satu malam saja kita tidak ada pemimpin sama sekali. Itu ingin digambarkan betapa pentingnya kedudukan seorang imam, seorang pemimpin dalam pandangan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau kita melacak ya pada saat-saat, pada detik-detik Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana terjadinya satu peristiwa besar pada saat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Kita sudah baca dalam sejarah. Saya pikir anak-anak SD pun sudah baca dalam sejarah. Yang seharusnya pada saat baginda Rasulullah, satu jasad yang paling mulia yang pernah dilahirkan Allah di permukaan bumi ini, sudah berpulang ke rahmatullah, apa yang terjadi? Pesan baginda Rasulullah sendiri dalam hadis riwayat Muslim, apabila ada jenazah seseorang meninggal, asri'u bil janazah, maka segerakanlah mengurus jenazah tersebut. Segerakanlah mentajhizkan jenazah itu, diurus, dimandikan, disolatkan sampai dikebumikan. Jangan ditunda-tunda. Itu pesan baginda Rasulullah. Tapi apa yang terjadi pada para jamaah sekalian? Pada saat baginda Rasulullah sendiri wafat, tidak ada yang mentajhizkan Rasulullah, tetapi para jamaah atau para sahabat besar pada waktu itu, Khulafaur Rasyidin, itu sibuk memikirkan siapa yang akan kita pilih untuk menggantikan posisi Rasulullah dalam bidang pemerintahan. Siapa yang akan kita tunjuk? Dalam sejarah kita baca, dalam hadis seperti dikatakan oleh Aisyah, berapa lama jasad Rasulullah terbaring di situ setelah beliau wafat tanpa dikuburkan. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, an Aisyah qalat, tufiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain wa dufina lailatal arbi'a, rawahu Ahmad. Ya. Kita yang tidak paham mungkin melihat sedih sekali para jamaah sekalian. Aisyah memberitahukan kita bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, tetapi beliau baru dikebumikan pada malam Rabu. Jadi sempat 3 hari jasad Rasulullah tidak dikebumikan. Ada riwayat yang mengatakan pada hari Selasa, ada riwayat yang mengatakan malam Rabu, itu pun sudah agak mendekati pagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dengan sahabat ini? Kok tega-teganya membiarkan jasad Rasulullah terbaring begitu saja, tidak diurus, tidak ditajhizkan sampai dikebumikan, sampai 3 hari. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, kalau ada yang meninggal, segerakan dia. Karena kalau dia orang baik, berarti kita segerakan kebaikan. Kalau dia orang jahat, berarti kita sudah melepaskan kejahatan itu di kalangan kita. Siapa yang bilang jasad Rasulullah bukan jasad yang baik? Tidak ada jasad di permukaan bumi ini yang sangat mulia dibandingkan jasad Rasulullah. Tapi mereka, para sahabat besar, masih tetap menunda. Ya, kenapa sampai ditunda? Bahkan dalam sejarah kalau kita baca, orang-orang yang melaksanakan salat pun itu sendiri-sendiri, tidak ada yang mengimami. Jadi jasad Rasulullah yang begitu mulia disolatkan tidak secara berjamaah. Tidak disolatkan secara ada imam. Diceritakan dalam beberapa hadis, masuk satu kelompok salat, termasuk 1-2 orang salat, kemudian keluar, masuk lagi keluar salat, itu di rumah Aisyah. Kenapa ini terjadi para jamaah sekalian?
tidak lain menurut penjelasan para ulama, karena para sahabat besar pada waktu itu mementingkan penunjukan seorang imam dahulu. Makanya dikatakan tadi, 60 tahun dipimpin oleh seorang yang curang masih lebih baik ketimbang 1 malam saja tidak ada pemimpin. Nggak bisa kita bayangkan sebuah perkumpulan, sebuah negara besar yang tidak ada pemimpin. Makanya para sahabat, jasad yang mulia ditunda dahulu, tapi namun demikian dalam riwayat Imam Al-Bukhari, pada saat Abu Bakar masuk ke dalam rumah Aisyah, melihat jasad Rasulullah, membuka wajah Rasulullah, lalu dikecup Rasulullah, dicium Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Wahai utusan Allah, engkau harum di waktu engkau masih hidup dan masih tetap harum ketika engkau telah wafat. Jadi jasad Rasulullah walaupun ditunda sampai 3 hari, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan tidak ada terjadi perubahan sedikit pun. Kenapa jasad-jasad manusia biasa tidak boleh ditunda? Itu baunya luar biasa. Kalau terjadi penundaan apalagi 1-2 hari, tidak sanggup lagi kita letakkan jenazah kita di rumah. Tapi jasad baginda Rasulullah yang sangat mulia itu, dia tetap harum dan wangi. Bahkan kalau kita baca dalam beberapa hadis yang lain, keringat Rasulullah, ya, diceritakan oleh salah seorang Ummul Mukminin, pada saat beliau Rasulullah pulang ke rumah dia, melihat Rasulullah dalam keadaan capek dan lelah, dibentangkan sehelai tikar, yang tikar itu dari kulit, ya. Rasulullah tidur istirahat di sana. Begitu beliau bangun, istrinya ini mengumpulkan keringat yang ada di atas tikar itu. Ditanya oleh Rasulullah, untuk apa? Ini saya jadikan minyak wangi ya Rasulullah. Masya Allah. Keringat Rasulullah dijadikan minyak wangi. Minyak kasturi. Jadi jasad Rasulullah sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu walaupun ditunda penguburannya, tetap jasad Rasulullah, jasad yang mulia, jasad yang tidak pernah tercium bau seperti yang tercium pada manusia biasa. Inilah salah satu bukti para jamaah sekalian bahwa persoalan pemimpin itu sangat penting dalam Islam. Ya, tidak ada contoh lain yang paling kuat bahwa pemimpin itu penting daripada cerita tentang penundaan penguburan Rasulullah SAW hanya untuk memilih imam terlebih dahulu. Dan banyak lagi hadis-hadis lain para jamaah sekalian yang menyebutkan begitu pentingnya seorang imam dalam segala hal. Itulah tadi, ya, 3 orang saja, apalagi lebih dalam satu perkumpulan maka mesti ada imam. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mengingat waktu yang singkat ini, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa persoalan kepemimpinan dalam Islam itu sangat penting. Begitu kita angkat seorang pemimpin, kita harus taat dan patuh. Kita juga sudah gambarkan, sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walaupun dia seorang yang zalim sekalipun, kita terikat dengan kepemimpinannya dan kita tetap taat dan patuh kepadanya, asalkan dia tidak memerintahkan kita kepada sesuatu yang maksiat. Tapi selama dia perintahkan kita yang baik-baik, kita tetap taat kepada pemimpin yang kita angkat itu. Makanya para jamaah sekalian, pada saat mengangkat seorang imam, kita harus betul-betul memikirkan siapa yang akan jadi imam. Karena konsekuensi ketika kita mengangkat, tidak ada alasan kita untuk tidak taat kepada pemimpin tersebut. Inilah tuntunan Rasulullah SAW. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, Ya Allah.